program-program yang jalan sekarang itu lebih banyak itu kesetaraan, tapi ada juga nanti kegiatan-kegiatan workshop itu lebih dimeratkan pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang mungkin 1 bulan lagi mungkin dilaksanakan. Itu sumber anggarannya dari PHK fisik dari pusat. Kesetaraan itu ada paket A kelas 6, ada paket B, ada yang kelas 8, ada yang kelas 9, ada yang kelas 7. Paket C ada yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi itu yang C. Untuk keterampilan sementara ini belum. Selanjutnya, adakah organisasi yang ada jangan di dalam organisasi itu kita hanya tergabung pada IPABI. IPABI itu adalah Ikatan Pamong Belajar Indonesia untuk Gorontalo. Jadi ketuanya ada di kepala SKB di Luhu. Jadi tergabung di organisasi. Nah, organisasi lain sementara ini belum ada. Jadi hanya organisasi untuk profesi, yaitu IPABI. Nah, organisasi kan kita biasa kita kan ada pertemuan antara Pamong seluruh provinsi Gorontalo. Nah, kegiatan yang dilakukan itu misalnya ada semacam workshop, ada pertemuan pengurus. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita audiens dengan DPR Provinsi Komisi 3. Kita menyampaikan aspirasi di sana tentang Pamong Belajar. Nasib Pamong Belajar di SKB se-Provinsi Gorontalo, karena ada hal-hal yang perlu disampaikan ke DPR, terutama intervensi DPR dalam hal misalnya untuk karena provinsi selama ini belum ada intervensi yang berarti di SKB, sehingga kita audiens dengan mereka. Alhamdulillah diterima dengan baik. Kita lama kira-kira boleh 2 jam audiens di gedung DPR provinsi. Nah, mereka menindaklanjuti dengan mengunjungi direktorat yang berkaitan dengan SKB di Kementerian Pendidikan. Nah, selama ini hasilnya itu belum disampaikan. Biasanya mereka juga turun beberapa kali diterima di sini Komisi 3 itu, termasuk menyerap aspirasi. Seperti itu kegiatan-kegiatan pagi. Pengawasannya kita kan di sini ini kan ada BPMP, artinya ada BPMP. Dulu masih ada BPPAU, tapi kan BPPAU sudah digantikan jadi BGP. Dan selama ini kemarin juga kita sudah sudah mengikuti binteknya 1 hari yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Pautipmas Kementerian. Sejak COVID ini memang kegiatan-kegiatan kita masih tersendat-sendat. Artinya BPMP itu juga belum ada, menurut mereka setelah mereka datang ke sini memantau asesmen, memantau pembelajaran, belum ada semacam arahan yang jelas untuk bagaimana ini SKB ini mau diapakan SKB setelah BPPAUD tidak ada. Dulu kan masih BPPAUD ada, informasi-informasi baik dari pusat, kemudian program-program ini sering mereka sampaikan ke kita. Ada kalanya program mereka kita laksanakan di sini. Nah, sekarang dengan tidak adanya BPPAUD, nah nggak tahu mau nginduk kemana ini. Saya sudah sampaikan minimal BPMP itu mengundang kita ke kepala SKB, ketua-ketua PKBM, supaya ketahuan perkembangan non formal itu kan. Nah, itu. Nah, selama ini mereka masih juga konsultasikan ke pusat dalam bentuk apa. Cuma baru-baru BPMP melaksanakan itu inteknya 1 hari untuk akun belajar. Dan akun belajar itu seharusnya tidak bisa dalam 1 hari. Nah, ini saya insya Allah di workshop kompetensi akan kita laksanakan itu, saya berupaya untuk memasukkan
materi itu di kegiatan BIMTEK itu kegiatan workshop supaya lebih mantap lagi untuk baik pendidik, tenaga kependidikan, kepala dan peserta didik untuk aktivasi akun belajar. Saya lihat akun belajar itu sangat baik sekali karena di situ sudah banyak hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Untuk evaluasi program-program yang ada di SKB seperti apa? Evaluasi itu kan biasa kita melaksanakan dalam misalnya evaluasi baik itu menyangkut keuangan, pembelajaran kan ada pendidik-pendidik, ada dinas pendidikan yang memantau. Bahkan ada juga kegiatan-kegiatan kita kerjasama dengan desa. Di desa Tugelo itu wakil bupati sempat menyempatkan waktu untuk datang di pembelajaran. Dan kebetulan waktu itu ada kegiatan kementerian. Jadi setiap 3 bulan itu kita evaluasi. Saya juga setiap itu monitoring untuk setiap titik-titik pembelajaran karena yang tersentral belajar di sini itu hanya paket C kelas 12. Karena peserta didik kita baik paket A, B, C itu tersebar di beberapa kecamatan. Ada yang di Kabila Bone, ada yang di Tulung Kabila, ada yang di Dunggala, kemudian ada yang di Pulau Talangi. Tetapi cara belajar kita mereka itu satu kelompok karena mengingat jangan sampai mereka itu transportnya kasihan untuk mereka, sehingga yang dekat di sini belajar di sini. Tetapi mereka satu kelompok dengan kelas yang ada di Kabila Bone, satu kelompok dengan kelas posisi kelas 11 atau kelas 10 atau kelas 7. Jadi biasa kelas 7 2 orang di sini dibelajarkan di sini dengan paket yang lain. Karena mungkin mereka harus ke Kabila Bone yang dari sini. Sekarang ini juga kan di Dapodi itu kita ada, kalau paket B itu ada 2 kelompok pembelajaran, menjadi 2 paket C. Paket C untuk kelas 10 2 kelompok. Ada yang di Tunel, ada yang di Dunggala, ada juga yang di Butu. Butu itu kecamatan Tulung Kabila. Untuk peserta didik kebanyakan dari daerah Rata-rata sebagian besar berlalu. Karena kalau misalnya saya sudah sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya ada wilayah kota yang memang tidak urgen untuk masuk di Bonebolau, kan ada SKB kota, ada PKBM juga. Saya sarankan mereka lebih untuk masuk di wilayah mereka karena bidang harapan kita mau memprioritaskan memang yang berdomisili ataupun yang beralamat atau yang memang penduduk asli Bonebolau. Kalau untuk di SKB ini adakah permasalahan yang sering? Banyak. Kalau permasalahan banyak. Apakah itu menyangkut pembelajaran, fasilitas, sarana prasarana, kemudian pembiayaan. Karena pembiayaan itu untuk BOP itu untuk diangkat non fisik itu, pembiayaan itu sebenarnya sangat minim sekali dari pusat. Tidak semua terbiayai karena kelompok-kelompok kita banyak. Jadi kan dia harus ada ujian modul kan, kemudian ujian akhir, ujian akhir semester kan, biasanya ujian modulnya. Setelah selesai modul, ujian modul kan harus beli kertas, harus beli alat. Karena kita sekarang ini masih beradaptasi dengan IT itu, karena di akun belajar itu kan sudah di situ format untuk ujian modul dengan sebenarnya sudah di situ, tapi untuk sementara ini kita masih beradaptasi, masih pendidik juga harus belajar sesuai data yang kemarin di BIMTEK itu. Data mereka itu 200 sekian yang akun belajar di Bonebolango, yang aktif itu hanya 15%. Jadi itu yang lebih dipacu lagi supaya penggunaan atau misalnya ada aktif tapi tidak difungsikan, karena memang diluncurkan itu sosialisasinya mungkin tidak terlalu Nah, ini kan makanya kita lihat kegiatan-kegiatan kita sisip materi itu supaya lebih dipahami oleh pendidik dan tenaga kependidikan supaya bisa melakukan pembelajaran itu. Selama ini dengan kemajuan teknologi kan sudah melalui IT semua, jadi bagus sekali itu akun belajar itu. Untuk faktor penyebab permasalahan dari SKB, faktor permasalahan satunya dari peserta didik, ketidakhadiran mereka di dalam kan biasa kita susul. Itu ketidakhadiran memang itu sudah sudah masalah yang
yang sudah rutin itu permasalahan hadiran untuk dalam pembelajaran. Kemudian kita butuh fasilitas-fasilitas yang menunjang pembelajaran. Nah, selama ini ya mungkin karena minimnya biaya dari Pemda, kita sudah beberapa kali mengusulkan. Selama ini kita masih menggunakan BOP yang dari pusat, itu pun terbatas. Jadi masalah-masalah yang ada itu termasuk yang di SKP Pondok Bolango ini, sumber daya untuk IT itu masih kurang, sumber daya manusianya. Karena saya ingin program kesetaraan paket C di samping mereka belajar rutin akademik, kita harus cari waktu untuk dalam 1 minggu 1 kali untuk mereka itu masuk di lab. Kita punya fasilitas komputer, mereka diajarkan mungkin dasar-dasar apa, Word atau misalnya Excel sampai dengan PowerPoint. Cuma kita belum ada sumber daya manusia pengajarnya. Itu yang selama ini kita hanya menggunakan tenaga kependidikan dari tata usaha yang memang mampu ini untuk memberikan dasar-dasar ini. Jadi belum ada khusus instruktur yang memang spesifikasi untuk apa dulu, untuk komputer. Itu kendalanya, sumber daya kita masih terbatas di IT. Memang ada tapi sudah pindah, ada 2 orang sudah pindah laki-laki, jadi belum ada penggantinya. Itu masalah-masalah di SKBI. Kalau lab ada, lab komputer ada, ini kan dibangun itu nantinya komputer akan dipindahkan ke sana. Di sini kalau saya mau lihat, sini itu komputer, lab komputer. Jadi maksud saya ada pembelajaran di luar pembelajaran rutin, ya kan, paket C supaya minimal mereka mengoperasikan komputer. Apalagi paket C kan, persiapan mungkin nanti mereka di kuliah tidak mengalami kesulitan lagi kan. Rencana saya begitu. Kemudian yang berikut, dapat misalnya sumber daya manusianya, kan juga yang kita ini di situ tanggung jawab di situ, minimal kita harus ada insentif. Itu yang tidak ada juga. Jadi harus dipikirkan sendiri. Nah, mungkin harus kumpul di tadi. Saya yang membebani mereka kan sebenarnya mereka itu yang putus-putus sekolah, yang dari sisi ekonomi juga kesulitan. Jadi kalau memang ada khusus instruktur kemudian ada insentifnya, itu bagus kan. Itu banyak hal yang di dalam SKB. Artinya ada sumber daya manusia, tim pengajarnya, kemudian diberi insentif oleh daerah. Itu jadi bagus kan. Bahkan kita mengumpul dari masyarakat juga boleh, walaupun bukan secara untuk diberi kursus di sini untuk dasar-dasar komputer. Itu banyak kendala-kendala di SKB. Ya, iya.